Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, usalli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khashiya rabbah. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim wa balagha rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama yang saya hormati kersana pemandu acara Al-Mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para qori, para ustadz dan tokoh masyarakat. Bil khusus yang saya muliakan guru kita yang baru saja menyampaikan tausiahnya tadi panjang lebar, Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Abdul Muthalib. Jadi mulut kita ini berkah Pak, bahkan lebih berkah karena langsung dihadiri oleh kakinya Nabi Abdul Muthalib. Betul apa tidak? Benar. Juga yang saya hormati kepada para kesepuhan kita yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Bapak Haji Utap Tabrani, Bapak Haji Toha, Bapak Haji Rais, Bapak Haji Basar, Bapak Ahmad. Juga yang saya hormati para kesepuhan dari Masjid Jami Ar-Rahman, Bapak Ustadz Abdul Rojak, Abah Entong, Bapak Ustadz Dahi. Juga yang saya hormati kepada para kesepuhan dari Musola Nurus Sa'adah, Bapak Ustadz Aceh, Bapak Agus Waluyo. Juga di sini hadir pula para kesepuhan dari Musola Al-Mu'alimin, Bapak Haji Warso beserta ketuanya Bapak Epon Sureko. Terkhusus yang saya hormati kepada Bapak Ustadz Tulis Bahri yang sedang enak-enaknya merokok. Sudah amat banget Bapak Ustadz. Kalau terbuka hutang banyak. Juga yang saya hormati terkhusus kepada segenap kepengurusan Musolah Al-Abrar dan Musolah Al-Istiqomah, Bapak Daryono, Bapak Ustadz Rijal, beserta para pengurus yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'lim saya. Terkhusus yang saya hormati kepada kori-kori kita yang baru saja melantunkan ayat suci Al-Quran yang begitu merdu, dan sahbunya suara kori-kori tadi begitu indah dan eloknya ayat-ayat yang dibacakannya tadi. Terangkai indah laksana untayan mutiara yang tak ternilai harganya menyentuh kolbu, menggapai jiwa terukir rasa bahagia yang tak dapat diukir dengan kata-kata, sehingga tak seorang pun pujangga yang pandai dan sastrawan yang piawai yang dapat mengukir kata-kata indahnya. Itulah satu dari tanda-tanda keagungannya Al-Quran. Maka harapan kita semua mudah-mudahan pahala bacaan kali sampai kepada si pembaca khususnya dan umumnya kepada kita selaku pendengarnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga yang saya hormati kepada Bapak aparatur pemerintahan, yang saya hormati kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insur Joko Widodo, hafal benar, beserta wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Juga terkhusus yang saya hormati Bapak Gubernur kita
Bapak Bupati kita, Bapak Camat, Bapak Lurah, yang semua mereka diwakili oleh Bapak RT dan Bapak RW. Sini hadir Bapak RW Dodi. Tadi benar kata Pak Kiai, ini yang ngomong RW apa Ustadz, double dia Pak. Kadang-kadang RW, kadang-kadang Ustadz. Juga di sini hadir pula Bapak RT Taryo CS saya. Bapak RW itu bohong. Disuruh RT turun derajat lah. Bapak RW, ampun. Juga di sini juga hadir Bapak RW Didi. Kita doakan mudah-mudahan hajat beliau dikabul oleh Allah. Makanya malam ini saya tahu sengaja beliau pakai baju biru. Itu kode keras. Gitu. Tapi tidak ada salahnya kita doakan. Mudah-mudahan hajat beliau dikabul oleh Allah. Bahkan beliau request minta dibacakan suratul Fatihah. Cuma sebelum saya bacakan Al-Fatihah, kita sama-sama ngerti belum? Bacakan Al-Fatihah yang ngerti itu. Mudah-mudahan hajat beliau dikabul oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Juga yang saya hormati kepada seluruh para jamaah, para bapak, para pemudaku, asma'azakumullah. Mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu ya Pak RT ya. Walaupun Pak RT Budi kelihatan gede banget di depan saya. Tapi ada RT Budi, Pak Haji Margianto, ini disebut juga. RT Sona, kita doakan RT Sona mudah-mudahan jadi lurah di Papua sana. Jadi CS semua ini Pak Kiai, RT RW-nya di sini. Iya, semuanya itu termasuk PPT para pencari Tuhan. Alhamdulillah. RT-RT-nya, RW-nya doyan ngaji, alhamdulillah. Luar biasa. Ini sebenarnya udah panjang lebar sama guru kita tausiah tadi. Udah jam 10 lewat 44, kira-kira sampai jam berapa nih saya ngomong? Sampai subuh. Insya Allah saya hanya menambahkan doa. Insya Allah Pak, sampai jam 3:30. Jarum panjangnya maksud saya. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita ini berada di zaman modern, zaman canggih, banyak sekali halangan dan rintangannya. Betul? Sementara yang tujuan kita sama, ingin mulia, ingin bahagia dunia dan akhirat. Kita ingin mulia bukan hanya di depan manusia, tapi utamanya kita ingin mulia di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa gunanya kita mulia di depan manusia kalau seandainya kita hina di depan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita ingin selamat bahagia dunia dan akhirat. Di dunia kita akan mendapatkan ketenangan jiwa, di akhirat insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya tanya bapak-bapak, pengen gak masuk surga? Pengen gak masuk surga? Udah semua duluan. Oke baik. Kan masuk surga kan harus ngaji dulu, betul gak? Masih ngaji ya? Ngaji kan? Mumpung kita lagi ngaji, orang yang lagi ngaji mati syahid, pengen gak mati syahid? Sini maju. Ke Israel kita sana mati syahid insya Allah. Semuanya manusia ketika ditanya ingin masuk surga atau masuk neraka, pasti jawabannya ingin masuk surga. Cuma yang jadi pertanyaan, muka-muka kayak kita ini pantas gak untuk masuk surga? Insya Allah. Udah dong pede insya Allah. Mulut dan berame di masjid itu Pak pengajian Tuhan. Di sini ada enggak? Padahal maaf ya, tadi benar kata Pak Kiai, kita mah baru hujan ayat, di Palestina hujan peluru Pak.
Di Palestina itu gak gampang ketika orang mau kumpul di masjid ditembakkan oleh Yahudi, mau kumpul-kumpul ke masjid ditembakkan oleh tentara Israel. Kita mah alhamdulillah Indonesia merdeka, mau ngaji tenang, muludan tenang, ke musola tenang, ke masjid tenang. Cuma saking tenangnya sepi masjid. Tenang. Betul apa tidak? Ada yang ke masjidnya seminggu sekali, ada sebulan sekali, Ada. setahun 2 kali. Idul Fitri sama Idul Adha. Kayaknya dia bukan ke masjid, mau sholat, mau lihat masjid masih ada apa kagak. Kayaknya muka kita menjauh untuk masuk ke dalam surga kita. Maka kadang-kadang sholat doang badannya, tapi hati dan pikiran kita kagak sholat. Betul? Layang kemana-mana. Ada yang besok mikiran udah jatuh tempo. Betul apa tidak? Bahkan pemuda zaman sekarang lagi sholat hatinya terikat sama janda. Ada yang sedang terikat sama janda. Udah musimnya Pak, udah musimnya. Karena memang zaman sekarang janda semakin terdepan. Bahkan jikalau ada pemuda sedang kasmaran kepada seorang janda, dia selalu mengatakan apabila janda sudah di hati maka perawat tiada arti. Sebetulnya yang harus terakhir ceramah ini kiai kondang. Kita kan kiai kandang, betul apa tidak? Tapi harapan kita mudah-mudahan dengan kita merayakan Maulid bentuk syukur kita kepada Allah, bentuk cinta kita kepada Rasulullah, sehingga kita semua Allah masukkan ke dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ngandelin sholat kita gak ada apa-apanya, ngandelin puasa kita gak ada apa-apanya. Betul atau tidak? Siapa tahu demi kecintaan kita kepada Nabi ini menjadikan wasilah kita mendapatkan pertolongan Allah dan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin dapat syafaat dari Nabi, ingin Bapak pengen apa kagak dapat syafaat? Ada 2 syarat Pak. Pengen mendapatkan syafaat, pertama izin Allah kepada orang yang meminta syafaat. Nabi kita gak bakalan bisa nyafaatin kalau belum ada izin dari Allah Subhanahu. Ayatnya sering kita baca, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Ayat apa namanya? Ayat apa? Ayat kursi biasa kita baca kalau kita lihat kuntilanak. Betul dah? Iya, kuntilanak dibaca ayat kursi gak mempan. Begitu pun kalau tetangga goda kita, tetangga mancing emosi kita, bacain ayat kursi Pak. Kalau nggak mempan ayatnya simpan, kursinya ambil ke bugil. Dan yang kedua syaratnya ingin mendapatkan syafaat, orang yang diberi syafaat harus mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu. Sementara untuk meraih ridho Allah itu tidak gampang seperti hanya kita membalikan telapak tangan kita Pak. Banyak sekali jalan-jalan yang harus kita tempuh, banyak sekali halangan dan rintangan yang harus kita hadapi agar kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasya rabbah. Allah ridho kepada kita kalau kita ridho kepada Allah, ridho kepada hukum-hukum Allah. Tetapi ingat, kita tidak akan ridho kepada Allah, ridho akan hukum-hukum Allah kalau di hati kita belum dzalika liman khasya rabbah, kalau di hati kita belum menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu. Saya tanya bapak-bapak, takut sama Allah apa kagak? Takut. Yang kencang jawabnya takut apa tidak? Takut. Takut, tapi giliran dipanggil oleh Allah melalui muadzin, hayya 'alas shalah, nu ngopi ngopi, nu ngobrol ngobrol, nu molor molor. Betul apa tidak? Ngomong takut sama Allah bohong sih ya. Ini manusia kan mulutnya takut sama Allah, tapi ketika dipanggil sama Allah, hayya 'alas shalah, banyak sekali orang-orang yang mulutnya mengatakan takut kepada Allah, tapi realita fakta di lapangan tidak sedikit orang yang gak mau nurut sama Allah. Betul atau tidak? Mulai kesurupan yang jadi dedahan
Irak. Maklum Pak Kiai ini dari Rangkas Bitung aslinya. Kalau saya kelahiran Pandeglang memang cuma sekarang di Rangkas Bitung. Makanya saya di Jakarta ngaji bahasa campuran. Jakarta iya, bahasa Rangkas iya. Cuma perlu diketahui bahasa Rangkas itu kasarnya bukan main. Tapi walaupun kasar bahasanya, tapi hati saya lembut bagaikan Hello Kitty. Allah manggil hayyalal sholat, hayyalal falah. Marilah sholat, marilah menuju kemenangan. Dipanggil sama Allah tapi banyak yang gak nyamperin, betul atau tidak? Maka supaya kita mempunyai rasa takut kepada Allah, di dalam kitab Al-Wafi sarah hadis arba'in, ketakwaan, rasa takut kita kepada Allah tidak akan terlaksana, bahkan tidak akan membuahkan hasil, terkecuali kita harus paham dulu terhadap ilmu agama. Ilmu yang mana Ustaz yang harus kita kaji? Agar kita mengenal Allah, mengenal Rasulullah, pertama wajib kita mengkaji ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu ma'rifah. Tanpa mengenal Allah, tanpa mengenal Rasulullah, tak mungkin ada kecintaan di hati kita. Betul atau tidak? Bapak batu batu bem. Tanpa mengenal Allah, tanpa mengenal Rasulullah, tak mungkin ada kecintaan di hati kita. Maka wajar kata Ibnu Rushd, awal wajibin ala insan ma'rifatu ilahi bistiqali. Pertama, kewajiban terhadap manusia ini sama halnya pendidikan pertama yang harus kita tanamkan untuk anak-anak kita, yaitu ilmu ma'rifah, pengenalan diri kita kepada Allah, pengenalan diri kita kepada Rasul. Maka wajar munasabah rukun Islam yang pertama bukan sholat Pak, tapi syahadat. Gimana persaksian kita kepada Allah, kepada Rasulullah kalau kita belum mengenal Allah, belum mengenal Rasulullah? Betul atau tidak? Maka wajar munasabah syarat syahadat yang pertama ma'rifat. Ilmu ini yang hampir punah di lingkungan kita. Kebanyakan orang ngaji langsung bab dia, kebanyakan orang ngaji langsung bab muamalah, tapi pembahasan akidah sudah tidak ada, udah langka di lingkungan kita. Betul atau tidak? Sementara rasa takut seorang hamba kepada Allah itu tergantung kadar makrifat. Semakin dia mengenal Allah, maka dia akan semakin benar-benar takut kepada Allah Subhanahu. Saya kasih gambaran Pak. Maaf ya, agak batuk-batuk ya. Mohon maaf ya. Dia mah aja ditanya. Dimaafin apa kagak nih? Maafin. Iya, kalau lagi sehat beda gitu. Saya kasih gambaran. Mbah Haji Toha terkenal jawara kedai. Nang sebabna jadi awak nah. Kalau orang benar-benar mengenal kepada Mbah Haji Toha, maaf, jangankan Mbah Haji Toha manggil, Mbah Haji Toha kentut, langsung dia refleks, ada apa Pak Haji? Tewa. Saking apa tuh? Saking apa? Saking takutnya kepada Mbah Haji Toha, dia gak manggil, padahal kentut disangka mang. Karena dia benar-benar takut dengan Mbah Haji Toha, bagaimana karakternya. Tapi bagi orang yang hanya mengenal namanya saja, Mbah Haji Toha jawara gede di Jakarta, giliran orang tersebut berpapasan dengan Mbah Haji Toha cuek-cuek saja. Betul atau tidak? Kenapa? Karena dia hanya mengenal namanya, tapi tidak tahu bagaimana wujudnya Mbah Haji Toha. Luang kiri di mana ini? Begitupun kita kepada Allah. Rasa takut kita kepada Allah tergantung pada ma'rifatnya Pak. Maka
Makanya wajar kata itu lulusan pertama kewajiban terhadap manusia ini sama halnya pendidikan pertama yang harus kita tanamkan ilmunya, ilmu ma'rifat. Syarat syahadat yang pertama ma'rifat, syarat syahadat yang kedua tasdik, membenarkan, meyakini, mengimankan bahwa Allah adalah Tuhan, Nabi Muhammad utusan. Mual timbul tasdik lalu kurang tacan ma'rifat dina tasdik ayat iman jeung qabul karakmah syahadat urang syahadat munjid syahadat bakal nyelametkeun urang baik dunia maupun akhirat insya. Jangankan manusia punya akal, punya pikiran, dengan fasih dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Manuk beo aja, burung kakak tua aja bisa menyebutkan dua kalimat syahadat. Betul atau tidak? Ada riwayat, ada syekh yang selalu mengajarin kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah kepada murid-muridnya. Setiap ngajar, syekh tersebut selalu membawa burungnya. Burung apa? Kakak. Setiap ngajar la ilaha illallah muhammadur rasulullah, burung burung tersebut selalu dibawa. Saking seringnya sehingga burung kakak tua tersebut mampu mengucapkan la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Burung bisa berbicara, manuk bisa ngomong, manuk bisa dikir, lamun manuk terus bisa ngomong, kalau dikir la ilaha illallah. Kira-kira hargana mahal apa murah? Mahal. Jawab itu benar. Mahal. Manuk lamun geus bisa ngomong mahal harganya Pak. Burung kakak tua bisa ngomong bisa mencapai 35 juta. Padahal ya kadang-kadang manuk beo burung kakak tua teu capetan aja ngomong assalamualaikum 35 juta. Tapi giliran Ustaz bimbing tahlil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 35.000. Enggeus kitu sedang leungit sabeuna. Kalau kiai bisa ngomong, bisa dikir la ilaha illallah. Singkat cerita suatu hari burung kakak tuanya mati dimakan, diterkam oleh kucing. Nyaho kucing, meong, nyaho meong, tak ada lengkeng. Cuma nyimak, mereka ceramah di mau aku sudah. Akhirnya saya tersebut berduka. Dia bersedih saking dukanya, saking sedihnya. Yang tadinya ngaji dia gak ngaji, yang tadinya ngajar dia gak ngajar, sehingga jamaah timbul tanda tanya, ada apa dengan guru kita? Akhirnya ada satu jamaah mendengar kabar gurunya sedang berduka, gurunya sedang bersedih karena kehilangan guru kakak tua yang sudah mampu berbicara bahkan berzikir la ilaha illallah muhammadur rasul. Akhirnya para jamaah berinisiatif, kalau itu berarti kita harus patungan kolektif supaya apa? Untuk memberikan gurunya kembali guru kakak tua yang lebih besar, bahkan lebih mahal harganya. Singkat cerita, jamaah sudah patungan kolektif memberikan lagi guru kakak tua yang lebih besar, bahkan lebih mahal harganya. Akhirnya para jamaah datang ke rumah guru. Jamaah datang ke rumah gurunya. Jamaah datang ke rumah guru. Saya ini kadang-kadang diaku guru, tapi belum ada jamaah yang datang ke rumah saya. Lamun cek muslihin murid murtad. Tuh kau tak muslim benar. Amun tak muslim. Kawan terjelang kau kawan terjelang. Kau betul bersih. Ampun ayo. Atau sedekah kerek baru di tempat itu kayak sinar pengkepur dulu. Apal ke baju orangnya? Baju muslim ada apa? Kompon meletup gitu. Masya Allah, sampai mana ya? Sampai mana?
orang kamu muslimin deh. Tim CS lagi dong, CS dong. Akhirnya para jamaah datang silaturahmi ke rumah gurunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata gurunya, tumben nih ada apa? Guru, sekarang guru gak usah sedih lagi, gak usah berduka lagi. Kami tahu kesedihan guru kehilangan guru kakak tua yang sudah mampu berbicara, bahkan sudah mampu berpikir kepada Allah. Nah, kami beserta jamaah datang ke ini rumah guru, ingin memberikan guru kakak tua yang lebih besar, bahkan lebih mahal harganya. Nih gurunya. Apa jawab gurunya? Wahai para jamaah, saya sedih bukan karena kehilangan guru kakak tua saya yang sudah mampu berbicara. Saya terluka bukan karena kehilangan guru kakak tua yang selalu berzikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi saya sedih setiap hari menyaksikan guru saya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi saat diterkam kunci kalimat tadi tidak keluar dari mulutnya, yang keluar suara aslinya ya. Ini pelajaran bagi kita semua. Bersaletik umat Islam tidak taklil ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi bersaletik pula umat Islam saat dicabut nyawanya penjoil terlalu ucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa demikian? Karena kalimat itu hanya lahir dari mulutnya, tidak lahir dari intikonnya. Boleh kesurupan malaikat? Maka supaya kita mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah lahir dari itikad kita, maka wajib kita pandang annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur pengajian ini yang paling utama, pondasi kuatnya dan tidaknya suatu bangunan itu tergantung kuat dan tidaknya suatu pondasi. Betul atau tidak? Kalau kita lihat orang-orang zaman sekarang membangun rumah dan gedung itu kadang-kadang pondasinya biayanya lebih besar daripada bangunan rumahnya. Betul atau tidak? Terus betul beda dengan bonyok. Tujuannya apa? Supaya bangunanku, apalagi zaman sekarang banyak gempa Pak. Kalau kata orang Rangkas, lini lalu pondasi terkuat, lini karang 5 detik, tembok sudah mulai retak, bahkan tidak menutup kemungkinan bangunan itu akan roboh. Betul atau tidak? Kenapa? Karena pondasinya terkuat. Begitu umat Islam, lamun akidah terkuat, lamun syahadat terkuat, Islaman umat Islam jalan lainnya bereak dihantam lini zaman kuarin survei membuktikan dimulai pada sampai ke aki-aki ulah ke ngelaksanakan sholat rencana dina otak nake bis gaya. Kenapa? Akidah nabok betul tak? Dihantam lini zaman kuarin. Kepentingannya itu cuma 3 P, urusan mulut, urusan perut, dan urusan bawah perut. Tahu kita kan? Kantong kayu. Itu ciri orang yang dijauhi oleh Allah. Allah bakal sibukkan hidupnya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jangankan untuk melaksanakan ibadah, perencanaan ibadah yang sudah tak ada. Na'udzubillahi min. Orang yang meninggalkan sholat bukan gak tahu rukun wudu. Orang yang meninggalkan sholat bukan gak tahu rukun sholat. Tahu dia. Kenapa? Akidahnya. Jadi negara Indonesia ini bukan krisis moneter, tapi krisis akidah. Kamu Said Asrarul Wahid, sehingga umat Islam di Indonesia bagaikan buih di lautan. Mayoritas Islam, tapi tidak ada kuantitas keislamannya. Betul atau tidak? Apa salah satu pokoknya? Apa salah satu sebabnya? Hubbu dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Na'udzubillahi min. Karena kurangnya akidah sehingga manusia tidak bersandar kepada Allah.
sandarannya makhluk Allah, sandarannya dunia, jabatan dan lain sebagainya, seolah-olah dunia, jabatan, harta itulah sumber kebahagiaan. Betul atau tidak? Padahal tidak sedikit orang yang banyak hartanya, banyak pula penyakitnya, banyak pula masalahnya. Berarti dunia bukan sumber kebahagiaan. Kita pengen gak rumah mewah? Pengen gak mobil mewah? Cuma sayang kita dikasih penyakit stroke. Baik kan itu? Kurang hayang ke dikawinkan jeung awewe nu geulis. Oh, nolak pun. Lamun bapak geus kolot bari bahaya. Setiap lelaki normal ingin dinikahkan dengan wanita yang cantik, cuma boga urang hartian nih. Sangajan pamajikan urang opak bari jeung galis tapi bogaan peluh, beunah dan terang karena peluh. Percis dua terong di leo. Benar. Mula pes, lobet, daging ya tapi teu bisa ngadahar, boga penyakit dadah tinggi. Bulan karung-karung ni mah teu bisa ngarasakeun boga penyakit kencing manis. Cengkol jeung penteuy ambalaya teu bisa ngadahar, teu bisa ngadahar boga penyakit asam urat. Imah mewah, mobil mewah teu bisa ngarasakeun boga penyakit stroke. Naudzubillah ini. Tuh, dunia bukan sumber kebahagiaan. Makanya kalau orang lagi akidah sandarannya bukan terhadap dunia, insya Allah hanya sandarannya kepada Allah Subhanahu. Sehingga ikrar kita di dalam sholat terasa sikap inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya mohon doanya Pak Kiai. Saya ini ngajar jembatan besi 15 tempat, yang saya bawa satu pengajian akidah, pengajian fikih dan pengajian tasawuf. Karena zaman sekarang Pak Haji semakin banyak pengajian tapi banyak perpecahan. Akibat apa? Sandarannya bukan kepada Allah. Dohirnya dohir ibadah, tapi hasilnya pekerjaan dunia. Bisuin niatin karena buruk niat. Kenapa buruk niatnya? Akidahnya. Makanya saya sering sampaikan kepada jamaah-jamaah terutama DKM yang ngurus masjid, ngurus musola, awas luruskan niat, jangan sampai kita mencari kemakmuran di dalam masjid, mencari kemakmuran di dalam musola, tapi kita niatkan harus lurus, harus memakmurkan masjid dan memakmurkan musola. Di zaman sekarang maaf ustaz sama ustaz saling dengki, saling sikut menyikut, betul atau tidak? Betul. Masya Allah, pangimaman diributkan, tukang khotbah diributkan, tak kurang akidah. Pangimaman lain sumber kebahagiaan, khotbah lain sumber kebahagiaan, tapi kebahagiaan kurang teh ayat dina ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Eta naon sebabna si pangimaman sok pake parimukeun? Sebab biasanya di urang sok pimpin tahlil eta tukang imam. Padahal maaf di dalam kitab fikih ganjaran adzan dan iqamah jauh lebih besar pahalanya ketimbang jadi imam. Tapi kunaon lain tukang paling tapi pangimaman, karena rata-rata tradisi di urang yang pimpin tahlil itu bukan tukang adzan tapi tukang imam. Mantap wayang ini Pak RW Pak Ustadz Dodi merek wari aturan kemah membeli tahlil ulah tukang imam tapi tukang adan jika kan parimu kita adan. Ada apa orangnya? Maka ro'al ulama yatahassan wala yata'awwam faqad istarawul hayatad dunya bil akhirah. Ketika kau menyaksikan seorang ulama, kiai, ustaz saling hasud, saling dengki, wala yata'awun, tidak saling menolong, tidak saling berjibaku, malah siling sikut-sikutan, siling sujahpun, pakodis tarawul hayatan dunia bil akhirah. Maka yakinilah ulama-ulama seperti itu, kiai seperti itu, ngan ukur ngarudukeun besek doang. Naudzubillah ini. Akibat kurangna akidah. Naudzubillah ini. Kewayah ngaji, pemudanya ngaji, orang tua ngaji, terutama dalam bab akidah. Padahal saya ngaji khusus di Ar-Rahman, khusus bab akidah.
pembahasan arti kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di malam Jumat saya khususkan. Cuma kadang-kadang udah kan akidah masih itu udah gerbong Palestina bom tauhid dari wah udah masalah. Betul dan awas hati-hati supaya orang bisa takut kepada Allah. Pertama ngaji dan ilmu akidah. Ketika kita ingin memperbaiki hubungan kita dengan Allah, salah satunya sholat 5 waktu, maka wajib kita mengkaji ilmunya, ilmu fikih bagian ibadah. Bapak, kita bisa membedakan mana orang yang sholat ladang ilmu pengetahuan, mana orang yang sholat ladang ikut-ikutan. Betul atau tidak? Kalau orang sholat ladang ilmu pengetahuan, pasti pakai peci juga seperti ini. Seperti ini. Kenapa? Karena jidat termasuk anggota sujud. Tapi ada zaman sekarang orang sholat gini aja. Ada nggak? Ada, saya juga tahu orangnya. Cuma saya gak bakal sebut namanya, takut ayah baraya. Sholat gini beda nonton kau. Intinya kalau kita paham agama itu bakal menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika sholat diangkat kopiahnya, ketika kondangan diturunkan kopiahnya supaya kelihatan ganteng. Gak mungkin Pak Haji rek nginti supaya pulang otong dinamili. Panjang Ustaz bukan pengalaman tapi pengamatan. Pengamatan di lapangan Pak Muda untuk nginti pakai peci nakoski. Bahkan dirangkas kayak Pak Muda pergi nginti bola organisasi. Apa organisasinya? ODB. Apa itu ODB? Operasi Bilik Bolong. Haji Fikih Insya Allah. Bahkan untuk memperbaiki hubungan kita bermasyarakat, setiap hari kita melaksanakan transaksi jual beli, gadai menggadai, sewa menyewa, utang piutang, maka wajib kita mengkaji ilmu fikih bagian muamalah. Bahkan untuk memperbaiki dengan keluarga kita, Pak, suami dengan istri, anak dengan orang tua, menantu dengan mertua, supaya apa tujuan ngaji itu? Supaya menantu gak melunjak sama mertua. Kan zaman sekarang maaf Pak, mertua dijadikan musuh sama menantunya. Betul kan? Rata-rata sekarang pertengkaran dan perpecahan menantu PS mertua. Saking dendamnya sama mertua beli mobil menantunya, itu mobilnya ditulisin belinya BM. Apa itu BM? Buronan Toha. Nah, untuk memperbaiki hubungan kita dengan keluarga, maka wajib kita mengkaji ilmu fikih bagian ahwal sahsiyah. Di dalamnya terdapat bab munakahat dan lain sebagainya. Bahkan untuk memperbaiki hubungan kita berbangsa dan bernegara, maka wajib kita mengkaji ilmu fikih bagian siasat, fikih politik. Untuk mengetahui sanksi pidana bagi orang yang merugikan orang lain, maka wajib kita mengkaji ilmu fikih bagian jinayat. Untuk membersihkan hati kita agar kita mampu mengontrol kinerja kalbu kita, maka wajib kita mengkaji ilmunya, ilmu tasawuf. Tanpa ilmu tauhid, fikih, tasawuf, tak mungkin kita akan mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu. Karena jikalau kita bodoh, kita tidak akan mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Sebab kalau kita bodoh, tidak akan mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Bahkan jikalau kita bodoh, kita tidak akan mengetahui mana yang wajib harus kita laksanakan dan mana yang wajib harus kita tinggalkan. Bahkan ketaatan kita yang kita lakukan setiap hari tanpa paham ilmu agama, fakullu man bil ghairi ilmin yang malu amaluhu marhudatun la tuqbalu. Barang siapa manusia yang beramal beribadah tapi tidak disertai dengan ilmu pengetahuan tauhid, fikih, tasawuf, marhudatun, ditolak, lakukan dan tidak akan diterima. Na'udzubillahi. Maka hikmah murid yuk, kita jangan hanya cinta kepada Nabi, mengagungkan namanya saja, mengagungkan hari lahirnya saja. Terutama kita harus mengagungkan apa yang dilahirkannya, yaitu ajaran Rasulullah SAW. Dan ingat, Nabi meninggal dunia tidak mewariskan harta dan jabatan, tapi Nabi meninggal dunia mewariskan para alim ulama. Lewat para alim ulama inilah kita akan dicetak menjadi muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Jadi kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, setar pertama jangan
jangan jauh-jauh dengan warasatul anbiya, yaitu para alimin ulama, para ustaz, para kiai. Insya Allah dengan dekat dengan ulama ini akan menjadikan satu wasilah kita mempunyai pemahaman ilmu agama. Ketika kita sudah paham ilmu agama, ini akan menjadikan satu wasilah, sedikit-sedikit kita akan mempunyai rasa takut kepada Allah. Ketika kita sudah mempunyai rasa takut kepada Allah, kita sedikit-sedikit akan ridho kepada Allah, ridho akan hukum-hukum Allah. Ketika kita sudah ridho kepada Allah, ridho akan hukum-hukum Allah, maka Allah pun bakal meridhoi kita. Dan jikalau kita semua mendapatkan ridho dari Allah, maka kita semua akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Maka wajar munasabah kata Nabi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi, man arada huba fa'alaihi bil ilmi. Kalau kau ingin bahagia di dunia, yaitu dengan ilmu. Kalau kau ingin bahagia di akhirat, yaitu dengan ilmu. Bahkan jikalau kau ingin bahagia dunia dan akhirat, yaitu dengan ilmu. Mudah-mudahan murid kita diberkahkan oleh Allah. Yang tadinya jarang ngaji, beres ini maulid, mudah-mudahan rajin ngajinya. Yang tadinya gak mau sholat, beres maulidan, mudah-mudahan rajin sholatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawwadul karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma. Allahumma ij'alna waj'al awladana min ahli ilmi wa min ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ihwana fi Filistin, Allahumma ansur ihwana fi Filistin, Allahumma ansur ihwana fi Filistin, Allahumma ansuril mujahidin, Allahumma ansuril mujahidin, Allahumma ansuril mujahidin fi Filistin. Allahumma ighfir lana ya ghafur, Allahumma ighfir lana ya ghafur, Allahumma ighfir lana ya ghafur warhamna ya rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Seperti yang saya janjikan tadi, saya berhenti sampai jam 3:30 papan jamnya. Betul atau tidak? Terpokok kan kamu nih. Terpokok kamu nih. Oh nggak harus itu dia ketemu di program. Kamu nih, ketemu di itu ketemu. Betul nggak? Mudah-mudahan pertemuan kita, kumpulan kita ada hikmah dan berkah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.